Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang dalam hidup kami Tuhan. Tanpa
kami Tuhan. Yang hanya kita bisa balas hanya pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau mau pakai kami Bapa di ruangan ini semua tanpa terkecuali Tuhan. Engkau mau urapi kami semua di ruangan ini dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, sebentar kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, bahkan sampai akhir. Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus hadir di tempat ini Tuhan. Melawati setiap kami yang ada. Tuhan, biarlah Engkau yang mau urapi setiap kami Bapa. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Ada sukacita? Ada sukacita? Coba tolong beri senyum yang paling manis sekali untuk rekan-rekan di kanan, kiri, belakang. Senyum yang paling manis. Haleluya. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak ada yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Jujurlah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Sayangku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak ada yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sama-sama kita katakan, akan ku sampai. Jujurlah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Sayangku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik.
Tuhan. Kita masih dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus baik bagiku. Amin. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganku selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan
yang masih kami nikmati sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, menjadi kekuatan dalam setiap langkah kehidupan kami, menjadi penguat dalam pribadi kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau berkati kami sekalian, hati dan pikiran kami tertuju akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saya persilakan duduk kembali kepada hamba yang saya persilakan. Iya, shalom. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, adalah sebuah kebanggaan ya bagi kami tim DUM. Jadi bukan jam dibacanya, gitu ya. Tetap DUM, diberkati untuk memberkati. Amin. Nah, saya datang tidak terlalu komplit. Hanya beberapa orang yang datang karena banyak halangan. Bahkan yang harusnya Pak Ishak di sini juga ada kedukaan, jadi dia lagi pulang kampung ke Toraja. Nah, saya datang bersama pertama-tama tentu suami saya, satu suami dan satu-satunya suami. Kami tinggalkan anak-anak di rumah, dua-duanya cuma dua sudah menikah dengan keempat cucu saya. Cucu yang tertua mungkin seumur-umur adik-adik semuanya, karena cucu yang tertua sudah kuliah, dan yang tiga, jadi ada 4. Juga ada Bapak Modi dulu ya, dan istri boleh bangkit berdiri. Kami ini, oh ya, nanti sebentar saya terangkan dulu ya. Dia adalah pengacara, istrinya manajer artis. Jadi kami semua nih, sebetulnya nanti saya semakin sedikit tentang DUM. Dan ada Bapak Pangki Rorim Pandey dan istri, kedua-duanya salah satu di perusahaan dia bekerja di sebuah perusahaan. Nah, ada juga teman-teman yang hadir, notaris yang suaminya juga baru meninggal. Jadi kami semua ini sehingga harus kalau mau pergi ke daerah harus atur waktu yang cocok karena semua bekerja. Jadi harus cuti, ya ambil cuti yang tepat. Itu sebabnya cuman setiap 2 bulan, kadang-kadang 3 bulan nggak bisa tiap bulan karena kesibukan dengan pekerjaan. Dan karena kalau kami pergi ke daerah kan kadang-kadang 2-3 hari ya. Seperti kemarin kalau di Bromo mungkin ya, yang agak lama di sana karena banyak gereja, dan terakhir kami di Magelang dan sekitarnya sampai ke Boyolali ya, dan itu makan waktu. Nah, tentunya perlu cuti teman-teman semuanya. Kalau saya sudah oma-opa ya, jadi bisa menyesuaikan dengan mereka ya. Tapi puji Tuhan, adanya DUM diberkati untuk memberkati ketika kami COVID, dan tentunya gereja ditutup dan tidak ada pelayanan, dan kami terbeban untuk mengambil pelayanan sendiri. Dan inilah terbentuk diberkati untuk memberkati. Kalau mungkin saudara-saudara tertarik untuk melihat IG-nya, apa? Diberkati memberkati kegiatan kami di IG, bisa dilihat apa yang sudah kami kerjakan, dimulai dari bakti sosial tentunya ya. Tapi ya saudara maklum ya, teman-teman ini semua pekerja semuanya kantor, jadi kami lakukan dengan berkat yang Tuhan percayakan untuk kami bergerak sendiri tentunya. Puji Tuhan sudah sampai 3 tahun ya sejak COVID berlangsung sampai hari ini, Tuhan masih menyertai kami. Amin, haleluya. Nah, cukup kali ya sampai situ. Baik, saudaraku, hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan, bahwanya saudara percayakah bahwa bukan kamu yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita? Katakan amin. Sekali lagi, Tuhan yang memilih aku. Ngomong Tuhan yang memilih aku. Tuhan memilih, bukan kita yang pilih Tuhan loh. Tuhan yang memilih kita. Saudara terpilih aja sebagai ASN, tahu apa itu? Pegawai negeri. Bangganya luar biasa. Saudara ingin melamar di dalam sebuah pekerjaan. Ini jam betul apa enggak? Tunggu ya. Ya. Saudara melamar di sebuah pekerjaan dan perusahaan yang besar dan bonafit, saudara bangganya luar biasa. Amin, saudaraku. Kuliah juga di sekolah yang memang menjadi idaman terpilih, saudara juga bangga. Sadarkah bahwa lebih dari itu keberadaan saudara aja malam hari di tempat ini karena Tuhan yang memilih kita? Amin. Sayangnya, maaf kata, banyak yang nggak tahu diri.
tidak menghargai pilihan Tuhan. Katakan amin. Banyak saya kalau ngomong tegas aja. Banyak yang nggak tahu diri. Udah dipilih sok tahu sombong pulang. Kalau Tuhan nggak pilihmu dan nggak pilih saya, siapa kita? Kita bukan siapa-siapa. Tuhan yang pilih engkau. Tuhan yang pilih saya. Nggak ada yang kita bisa banggakan. Dan kita juga harus tahu diri orang yang dipilih. Amin saudaraku. Dan nggak lanjut, saya nggak akan buka lagi firman Tuhan ini karena satu saudara semua tahu dalam Yohanes 15, ya. Dan selanjutnya, apakah di situ selesai titik? No. Selanjutnya ada perkataan, aku telah menetapkan kamu, Grace. Katakan amin. Ketetapan menteri, ketetapan presiden aja, ketetapan DPR, MPR nggak bisa kamu sangkal dan langgar. Apalagi ketetapan Tuhan. Katakan amin. Ketetapan ini adalah nggak bisa dirubah dan negosiasi dengan perpuluhanmu kah? Dan jabatanmu dalam rumah Tuhan, no. Aku telah menetapkan engkau untuk pergi sayang dan menghasilkan buah. Bisa disangkal dan dipilih kah? Enggak. Itu sebuah ketetapan yang nggak bisa ditawar. Katakan amin. Apapun jabatanmu dalam rumah Tuhan, apapun jabatanmu di kantor, apapun apa yang kamu punya di luar, Tuhan tetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Kalau kita merasa kita dipilih, kalau saya merasa saya dipilih, tapi saya ngomong sama diri saya, Grace, lu cuma dipilih, jangan sok tahu. Hargai pilihan itu. Kalau kamu nggak dipilih juga, kamu nggak bisa protes sama Tuhan. Kalau kamu terpilih, tahu diri. Katakan amin. Kalau kamu dipilih, tahu diri. Menyadari akan hal ini, kami bergerak. Dari sinilah awal firman yang Tuhan alaskan di dalam Dum. Ya, pertama kali kami kumpul dan berdoa. Sesibuk-sibuknya kalian, saya bilang, tetap kita dipilih. Saudara bisa bayangkan ada yang notaris. Saudara lihat sibuknya bagaimana, pun namanya Ibu Puspa, tidak bersama kami hari ini. Suaminya baru meninggal 2 minggu lalu. Dan teman-teman yang lain nggak pengangguran, tapi sadar ada pekerjaan tugas yang ditetapkan Tuhan, yang nggak bisa dinegosiasikan dengan Tuhan. Nah, saudara, sampai sini kita sadar dulu ya, kita dipilih. Amin. Baru saya lanjut, kalau nggak usah lanjut. Baru saya lanjut, kalau nggak kita nggak perlu lanjut. Kalau saya sadar, kalau kita semua sadar kita dipilih Tuhan, saya teringat pada seorang pemuda dalam gereja lagi. Dalam Alkitab, seorang pemuda, kalau ini harus buka ya. Kalau ini harus dibuka cepat-cepat karena waktu kita, mungkin saya mau khotbah ini sampai 5 jam. Iya. Cepat-cepat. Markus pasalnya yang 10. Saya sering ngomong yang tegas. Lu tahu diri, cuma dipilih Tuhan. Kalau dia nggak pilih aku juga boleh aja. Tuhan berdaulat kok. Oke. Nah, Markus 10, saya teringat pada seseorang yang tulis Alkitab ini, dan ini saya suka baca untuk diri saya sendiri. Sering saya baca peristiwa ini untuk diri saya sendiri. Saudara, saya nggak akan baca judulnya orang kaya sukar masuk kerajaan Allah, itu saya nggak akan terlalu bicara itu. Tapi saya mau katakan, saya nggak akan baca satu-satu, tapi saudara tahu cerita ini menarik sekali. Dalam firman Tuhan ayat 17, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang. Kalau dalam Markus cuma tulis seorang, dalam Matius dan Lukas kisah yang sama disebut bahwa dia anak muda yang kaya. Katakan amin. Juga kitab yang lain ditulis dia pemimpin. Jadi kalau gitu, kalau saya gabung, orang ini siapakah seseorang ini? Seseorang ini firman Tuhan katakan anak muda yang kaya, pemimpin pula. Haleluya. Ini bukan pengangguran, orang ini kaya, anak muda, pemimpin pula. Nggak sembarangan orang ini. Ketika itu firman Tuhan katakan, seorang berlari-lari. Saya mau katakan, anak muda yang kaya, pemimpin pula, datang mencari Yesus dengan berlari-lari. Gak peduli hujan, gak peduli gak ada bis, gak peduli apapun halangan, dia berlari-lari, menunjukkan betapa seriusnya orang ini. Katakan amin.
Dia berlari-lari. Wah, saya takutnya kehilangan berlari-lari dari kita, roh yang berlari-lari. Dengan alasan apapun. Banyak alasan. Seorang berlari-lari mendapatkan Yesus. Wow, menarik ini. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya. Dia sudah berlari-lari ketika datang di depan Yesus, ketemu dia akan berdiri petenteng-petenteng di sana, tapi dia bertelut. Haleluya. Anak muda yang Tuhan kasihi. Amin, saudaraku. Saudara kayak cucu-cucu saya nih. Saya lihat umur cucu saya, karena cucu yang tua udah kuliah baru, semua laki-laki lagi cucu. Wah, berhadapan dengan cucu laki-laki, kalau enggak omanya udah teriak-teriak dari itu yang satu dan lain-lain. Waduh. Nah, saudaraku, ada seninya, cucunya laki-laki semua. Nah, anak muda ini, orang di sini tulis seseorang. Dalam kitab lain, anak muda yang kaya. Kitab lain Lukas juga katakan dia pemimpin. Udah, kita bukan siapa-siapa, sok tahu sombong lagi pula. Orang bukan siapa-siapa loh. Ini kaya, pemuda, anak muda kaya. Bukan anggur. Pemimpin pula. Tapi datang pada Yesus berlari-lari. Gak jalan tenang-tenang, boleh tiba nggak sampai, kalau terlambat ya bilang aja nggak ada kendaraan, nggak ada duit, nggak begitu, dia lari menunjukkan serius. Amin, saudaraku. Amin. Saya senang tentang cerita dia, tentang orang ini. Ketika datang, saya nggak akan baca semua. Ketika datang di hadapan Yesus dengan bertelut, rohani banget. Ini orang dalam. Artinya menunjukkan orang ini orang dalam. Ini orang bukan orang petobat baru. Dia datang dengan bertelut. Kalah kali orang Kristen anak muda sekarang ya, dengan laki-laki ini. Dia bertelut dan dia mulai datang kepada Tuhan dengan cerita yang wow, saya bilang menarik. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kalau sampai dia berlari dan bertelut dan dia bertanya, serius nggak orang ini? Serius. Dia nggak datang untuk sekedar mengisi bangku-bangku kosong. Dia nggak sekedar datang mengisi waktu. Ada sebuah pertanyaan di batinnya. Guru yang baik, kasih tahu dong, apa yang harus berbuat lagi untuk memperoleh hidup yang kekal? Singkatnya. Ada banyak, ada kisahnya, saya nggak akan baca semuanya, nanti kita nanti 10 jam nanti khotbah ini saya persingkat. Dan Yesus menjawab. Artinya jawaban Yesus tahu ini bukan newcomer, bukan petobat baru. Barangkali pengerja, WL barangkali, singer barangkali, majelismu barangkali, sarjana teologi barangkali, S1, S2, S1 dan S1 barangkali. Karena pertanyaannya Yesus menjawab. Wah, menarik. Apa Yesus dia tanya? Ayat 19, saya langsung ke 19. Engkau tentu mengetahui saya. Artinya orang ini orang lama, sudah tahu firman, sudah kenal firman. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, yaitu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bla 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 dan bla bla bla. Amin, saudaraku. Orang ini tahu loh. Artinya bukan orang baru. Waktu dia dengar itu, sebetulnya bukan ini yang saya mau khotbahkan. Saya cuma mau cerita sedikit, saya nggak akan buka lagi karena saya tahu saudara tahu ceritanya. Tapi oke lah, makanya saya langsung lompat-lompat aja dulu. Sesudah itu, orang bilang, waktu orang itu dengar anak muda ini, artinya karena saya pikir ini orang bukan newcomer, memang petobat, memang dia di orang dalam. Dia bilang, oh, soal itu saya membahasakan dengan bahasa saya. Oh ya guru, kalau hal itu mah gampang, udah gue lakukan dari kecil. Segitu tenang entengnya dia. Kalau hal itu mah gak usah diajarin, gue udah tahu. Dari kejadian sampai wahyu gue tahu. Gak usah diomongin soal itu. Saya udah tahu. Wow, luar biasa.
kalau Tuhan ingin membongkar sesuatu luar biasa. Amin saudaraku. Tuhan biarkan dia ngomong. Hal itu sudah kulakukan dari masa mudaku. Oke. Tuhan memandang dia dengan kasih. Amin saudaraku. Karena dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas tulisan kata-katanya semua ada hal-hal yang berbeda tetapi sama tujuannya. Tapi firman Tuhan ada dikatakan Yesus memandang dia dengan kasih. Dan tema kita malam ini adalah kasih yang memerdekakan, kasih yang memulihkan. Katakan amin. Amin saudaraku. Yesus memandang dia dengan penuh kasih. Saya katakan Tuhan, jangan-jangan juga Tuhan memandangku grace. Aku pikir semua sudah beres. Aku pikir aku sudah khotbah. Aku pikir aku sudah lakukan bla 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 bla. Tapi Tuhan memandangku dari surga. Grace. Masih satu yang perlu sayang. Katakan amin. Masih satu yang perlu sayang. Oh haleluya. Tundukkan kepalamu sejenak. Biarkan Roh Kudus bicara padamu anak muda yang Tuhan kasihi. Satu, bukan soal jumlah sayang. Satu, bicara tentang nilai yang Tuhan mau lepaskan dari dirimu kalau kamu mau. Ayo, boleh buka mata. Apa firman Tuhan katakan? Dengarkan ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih. Dan saya tahu itu tidak untuk anak muda ini aja. Ini untuk saya. Ini untuk banyak orang Kristen mungkin yang pikir semua sudah tuntas dan A sampai Z sudah selesai. No, biarkan Tuhan buka sesuatu yang terselubung dalam dirimu. Katakan amin. Oleh kasihnya. Gak ada yang kita bisa sembunyikan. Gak ada yang kita umpetin dari Tuhan. Gembala saya nggak tahu, suami saya nggak tahu. Jemaat yang saya layani juga nggak tahu, tapi Tuhan tahu apa yang harus dimerdekakan dari diri saya yang masih memikat sebagai belenggu, yang membuat saya tidak maksimal di tangan Tuhan. Katakan amin. Tahukah saudara, ini akhir-akhirnya, ujungnya akhir zaman. Tuhan sedang benahi gerejanya dulu, bukan yang di luar sana. Dia mulai dari dalam gereja, dari dalam rumah Tuhan. Katakan amin. Dan kalau dia memulihkan bukan karena dia marah, tapi dia mengasihi kau dan saya. Saya pikir bukan juga anak muda ini yang Tuhan pandang. Ada banyak anak muda, ada banyak pengurus gereja, ada banyak gereja-gereja mega church yang Tuhan lihat dari surga. Kasihan deh lo. Mungkin kita akan bicara seperti anak muda ini. Oh, sudah saya lakukan. Hal itu mah kecil. Udah gua lakukan. Tapi Tuhan bilang, oke. Mari berperkara. Oke, mari kita berperkara. Orang lalu bilang, oke, mari jotong bak berperkara. Ketika Tuhan katakan, Bro, masih satu yang perlu sayang. Terkejut dia. Ini gak bicara banyak sayang, cuma satu. Tapi ini bukan jumlah, bicara nilai dari ikatan yang membuat engkau terikat, tidak dimerdekakan sehingga nggak maksimal di dalam melayani Tuhan untuk pergi dan menghasilkan buah. Katakan amin. Nggak peduli kamu dipilih, kita sudah terpilih. Tapi kalau yang satu ini nggak dibereskan, kita nggak akan tuntas di tangan Tuhan. Katakan amin. Saya alami itu. Karena itu saya nggak peduli. Saya katakan sama teman, saya mau katakan, sekalipun saya perempuan, tapi di dalam saya ada roh laki-laki Kristus yang membuat saya berkobar-kobar. Dan saya nggak peduli dengan jabatan dalam gereja rumah Tuhan. Saya mau lakukan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Lu cuma gue pilih sayang. Aku mau tetapkan kau pergi. Tapi izinkan aku memulihkan engkau dulu. Katakan amin. Dia sibuk memulihkan gereja Tuhan di akhir zaman. Dia mulai dari rumah Tuhan, khususnya generasi muda yang ada saat ini. Saudaraku, sampai anak-anakku menikah, air mata saya menangis untuk mereka menikah dalam kekudusan. Ada pergumulan besar karena anak-anak saya gaul, bukan anak rumahan gaul,
Saya nggak bisa menahan mereka. Mereka gaul, tapi doaku menyertai mereka. Dan puji Tuhan sampai pernikahan, bahkan dari mereka saya memiliki cucu-cucu, semuanya laki-laki. Haleluya. Saudaraku, ketika Tuhan katakan masih satu yang perlu. Apa dong itu? Mungkin anak mudanya apa itu? Jual hartamu. Oh, rupanya itu ikatannya. Saudaraku, apa yang menjadi ikatanmu dan ikatanku berbeda. Bagiku mungkin Tuhan gak suruh saya jual harta, tapi ada satu yang membelenggu saya, yang membuat saya tidak maksimal di tangan Tuhan. Tuhan paling kenal satu demi satu apa yang mengikat suamiku, apa yang mengikat Bro Modi, apa yang mengikat Bro Pangki, apa yang mengikat kita semua. Kita gak bisa bohong di hadapan Tuhan. Tapi hari ini saya percaya ada Roh Kudus di tengah kita yang sedang oleh kasih-Nya ingin memerdekakan engkau. Katakan amin. Kalau enggak, kita nggak maksimal. Kita kayak anak muda ini. Oh udah, aku sudah penatua, aku sudah majelis, aku sudah melayani, aku sudah bla 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 bla. Oke, nggak apa-apa. Tapi masih satu yang perlu. Yang satu itu cuman kagetlah kita kan. Yang satu yang saya sembunyikan, yang pendetaku nggak tahu. Justru itu yang Tuhan ngomong. Tuhan ahli dan spesialis dalam melepaskan dari segala ikatan yang terbelenggu dalam dirimu. Gak usah tanya pendetamu. Dan tugas saya kesini juga bukan ingin apa yang no, kamu tahu. Waktu saya sedang bicara pun, Roh Kudus sedang bicara dalam dirimu. Apa yang harus dilepaskan dalam dirimu. Katakan amin. Gak perlu saya yang tuding-tuding. Tapi saya percaya di akhir zaman ini Roh Kudus sedang melawat gereja Tuhan. Karena itu saya takut sekali. Kita bangga dengan gereja, apalagi di Jakarta, mega church dan bla 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 bla. Saya sampai nggak bisa ngomong. Belas kasihan Tuhan masih memandang gereja Tuhan untuk membereskan apa yang harus dibereskan. Kalau nggak, kita terjebak kayak anak muda ini. Kita anggap semua sudah tuntas, selesai sudah. PR ya, saudara baca semua. Saya nggak baca semuanya. Kalau nggak, sampai saya berjam-jam khotbahnya. Tapi ujungnya Tuhan mau pulihkan, bukan marah. Dan kenapa dia nggak suruh ampunilah? Karena bukan itu belenggunya sayang. Kalau ke saya mungkin Tuhan bilang belajar mengampuni, Grace. Ke kita masing-masing berbeda kan, yang satu itu, katakan amin. Sudah paham? Setiap kita memiliki satu tapi berbeda. Karena itu saya katakan bukan jumlah, nilai yang Tuhan membereskan dalam dirimu. Berbeda yang satu itu. Dan saya yakin sementara saya sedang berbicara oleh kuasa Roh Kudus dan pengurapannya, Tuhan sudah mulai ingatkan saudara, khususnya anak muda di tempat ini, untuk kamu maksimal. Tidak sekedar menyenangkan hati gembala, tidak sekedar menyenangkan banyak orang memuji kamu dan pelayan, tapi kita harus senangkan Tuhan yang telah memilih kita. Amin saudaraku. Biarkan dia mengingatkan, yang ini bro, yang harus kamu bereskan. Tapi singkat cerita, saya pikir ini orang sebenarnya terpilih, tapi dia menolak dipulihkan. Ketika dia dengar itu, karena itu menjadi belenggunya, kita menulisnya. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saya berharap waktu firman Tuhan disampaikan, tidak ada yang saudara yang keluar pintu ini. Kalau tahu gue gak datang. Tahu-tahu itu yang dimaksudkan. Bisa sampai gitu. Aduh, kenapa gue datang ya? Harusnya gue gak datang, jadi gue gak dengar. Tapi saudara ada di sini karena Tuhan yang pilih, bukan karena undangan. Katakan amin. Amin saudaraku. Bukan karena kami ada di sini dan saudara datang. Saudara di sini Roh Kudus yang bawa. Dengarkan firman Tuhan anak muda. Karena kita adalah generasi yang terpilih, yang tersisa di akhir zaman ini. Amin saudaraku. Serius dengan firman Tuhan ini. Ya, jadi jangan bilang kebetulan saudara. Saya juga bukan kebetulan ada di sini. Harus juga Pak Ishak yang ada di sini ya. Saya pikir ganti tema bagaimana ya? Dia sudah taruh temanya, ya sudah lanjut aja tema itu. Oh Tuhan, apa ini ya? Tuhan bilang, aku memerdekakan. Aku memiliki kasih yang memerdekakan. Jadi bukan karena dia marah dan dia datang ke anak muda itu dia marah. Tapi anak muda berhak menentukan sendiri. Tuhan tidak paksa. Dia kecewa, and then apa katanya? Lalu pergi dengan sedih, dan Alkitab nggak menulis lagi tentang orang ini. Saya berharap tidak terjadi di tempat ini. Itu mungkin jauh di sana, jauh di sana di kutub utara, tidak di tempat ini. Karena Tuhan mengutus saya juga
malam ini ada di tengah-tengah saudara. Dan yang kedua, saya pindah tokoh lain. Ada banyak, tapi saya ambil satu aja yang menarik, karena dia mirip saya kelakuannya. Antusiasnya luar biasa. Bro Petrus. Ini antusiasnya kan Petrus kan ya. Wow, ini apa aja dia di ke depan duluan. Saya pikir saya juga nih kok kayak apa aja. Ini Petrus mirip-mirip. Jangan-jangan bukan cuma saya, banyak di antara kita agak Petrus. Kalau ini saya nggak tahu buka apa enggak, lihat ya nanti ya. Menarik juga ini Petrus. Tadi sudah selesai ya. Saya berdoa saudara tidak mengikuti langkahnya anak muda ini. Datangnya dengan berapi-api, tapi akhirnya kecewa ketika dibukakan kesalahannya. Nggak rela ditegur. Wow, ini terjadi dalam rumah-rumah Tuhan saat ini. Ketika ditegur, ngambek keluar, mundur dari gereja, bahkan menghilang. Dan kita dengar sudah di pasar Jumat. Tadinya di pasar Minggu, sekarang pindah ke pasar Jumat. Luar biasa kan, ekstrimnya luar biasa. Tadinya sama-sama kita di pasar Minggu, tahu-taunya dia sudah pindah di pasar Jumat. Nah, tapi saya berharap kita semua nggak begitu ya. Dan semua anak-anak saya juga soalnya antusias ya. Jangan-jangan selalu mikir, waduh, jangan sampai gua ada yang ke pasar Jumat ya. Nah, tapi menarik tentang Petrus. Saya langsung pindah dengan Petrus. Saya lihat nanti ya, apakah kita akan baca semuanya tentang Petrus. Tapi saya mau cerita sedikit tentang Petrus ini. Apa hal yang menarik di dia? Dia kan orangnya antusias, apa-apanya dia semua. Tapi ada suatu saat Yesus, saya cerita aja dulu ya. Yesus satu saat dengan murid-muridnya bertanya, "Hey bro, kata orang siapa gua ini?" Pernah dengar cerita ini? Kata orang siapa aku ini? Who am I? Kata orang. Wow, mereka menjawab berlomba-lomba. Ada yang bilang Elia, ada yang bilang salah satu dari Nabi Yeremia dan salah satu nabi. Ada yang bilang Yohanes dan bla 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 bla. Mereka lancar menjawab. Nggak disangka Yesus bertanya balik. Oke, itu kalau kata orang. Sekarang aku bertanya, kalau gitu, menurut kamu siapa aku ini? Terkejut lah murid-murid, nggak sangka nanya ke mereka kan, ring satu. Mereka nggak sangka Tuhan tanya kepada mereka. Menurut kamu siapa aku ini? Kalau kata orang, kata dunia gampang dia jawab. Tapi ketika menurut kamu siapa aku ini? Bengong, nggak ada yang bisa jawab. Why? Mereka nggak punya jawaban. Haleluya. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Jangan saudara paham akan ini. Waktu tanya kata orang, jawab semuanya lancar. Oke, itu kata orang. Tapi kata lu siapa gue ini? Diam, gak ada jawab. Why? Mereka gak punya jawaban. Amin saudaraku. Tiba-tiba nongol satu orang ini, Petrus. Engkau Mesias, anak Allah yang diutus Tuhan. Oh, firman Tuhan ini luar biasa ya. Dan saya berdoa supaya saudara ada yang jadi rema, menjadi rema ya. Maka jawab saya belum buka ya. Matius pasal 16. Ayo cepat-cepat, saya mau berlari-lari nyampaikan karena ini masih panjang sekali ya. Matius pasal 16. Mungkin anak-anak berpikir orang ini ibadah bukannya ber-PA ya, tapi nggak apa-apa ya. Soalnya jauh dari Jakarta, supaya pulang selesai. Matius pasal 16. Ya, Matius pasal 16 ayat 16 langsung. Ini waktu Simon sudah menjawab, engkaulah Mesias ya. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Artinya jawaban Petrus bukan dari manusia, tapi dari Allah Bapa di sorga. Apa artinya ini? Inilah yang dinamakan pewahyuan. Katakan amin. Pewahyuan. Dan saudaraku, seseorang yang mendapatkan pewahyuan itu yang paling top chair di dalam rumah Tuhan. Rema, pewahyuan. Orang ini 7 kali jatuh, dia pasti 7 kali bangkit lagi. Kalau seseorang memiliki pewahyuan, katakan amin. Betapa banyaknya kita datang ke gereja nggak memiliki pewahyuan apa-apa.
khotbah 10 jam pendeta. Apa yang diobatkan tadi? Apa ya tadi? Nggak ada pewahyuan buat dia. Kita harus menerima pewahyuan, rema, supaya ketika badai menerpa kita, kita nggak akan jatuh tergeletak. Kita pasti bangkit kembali. Amin. Itu sebabnya Tuhan katakan, Petrus, di atas pengakuanmu, karena itulah pengenalan yang sejati, aku akan bangun gereja jemaat Tuhan. Betapa Tuhan sangat menghargai seseorang yang mendapatkan pewahyuan. Katakan amin. Orang ini nggak akan jatuh sampai tergeletak. Kita tahu bagaimana nasib Petrus selanjutnya. Berkali-kali dia jatuh, tapi orang yang memiliki pewahyuan, dia pasti bangkit kembali. Amin, saudaraku. Tuhan katakan kepada Petrus, di atas pengakuanmu itu, oleh pengenalanmu lewat pewahyuan yang kuberikan kepadamu, aku akan bangun eklesia, jemaat. Dan saya tahu lewat pengenalanku kepada Tuhan, Tuhan sedang pakai kami juga lewat tim Dung ini, untuk kami bisa membangun jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Tuhan utus. Amin, saudaraku. Itu bukan gedung gereja. Kita nggak bicara gedung, sedang bicara jiwa-jiwa. Untuk menggenapi janji firman Tuhan yang katakan, aku tetapkan engkau untuk pergi dan menghasilkan buah. Bagaimana kita menghasilkan buah wong kita nggak dapat pewahyuan apa-apa dari Tuhan? Firman cuma jadi logos. Mau belajar sampai jadi S3, S5 di dalam teologi juga, kalau bukan pewahyuan, kosong semuanya. Yang kamu sampaikan pengetahuan, tidak ada understanding yang dapat ditangkap oleh umat Tuhan. Karena itu kami dalam rangka menggenapi firman Tuhan untuk kami pergi menghasilkan buah. Saya berdoa seluruh tim mendapatkan pewahyuan untuk kami bisa membangun apa yang Tuhan suruh bangun di daerah-daerah. Amin, saudaraku. Tanpa pewahyuan, nggak ada yang bisa kita persembahkan pada umat Tuhan yang membutuhkan. Memiliki pewahyuan seperti Petrus. Jatuh bangun gak deh? Jatuh. Sekalipun Tuhan katakan, kepadamu kuserahkan apa? Kunci kerajaan Allah. Allah maut tidak dapat menguasainya. Apa yang kamu ikat terikat, yang lepas terlepas. Bukan berarti dia nggak jatuh bangun lagi. Ada jatuh bangunnya. Tapi orang, sekali lagi saya katakan, Grace jatuh bangun. Benar. 44 tahun kami menikah tahun ini. Genap 44 tahun kami menikah. Jatuh bangunnya banyak, air matanya banyak. Saya selalu pakai bahasa Manado, kurang air mata darah yang mau keluar menyanda dalam perkawinan. Tapi karena saya tahu ada pewahyuan di dalam saya, dalam suamiku, kami bisa melewati badai apapun. Karena pewahyuan yang Tuhan taruh di dalam kami. Kalau cuma logos, melayang. Tapi kalau itu menjadi pewahyuan, kita akan kuat berdiri di tengah badai sekalipun. Amin, saudaraku. Butuhnya kita pewahyuan, sayang. Anak muda, generasi yang ada saat ini, kamu butuh pewahyuan supaya kamu kuat. Apa yang tidak dilewati oleh Petrus ketika suatu malam, ketika Tuhan mencerahkan mati di kayu salib, dia dikatakan, malam ini juga kamu semua akan tergoncang imannya karena aku. Karena akan digenapi firman Tuhan, gembalanya akan ditangkap dan domba-dombanya akan tercerai-berai. Wah, Petrus mulai lagi, oh dijauhkan itu daripadamu. Iblis, pergilah kamu. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukannya dipikirkan Allah. Begitu kan firman Tuhannya ya? Dan Tuhan katakan juga kepada murid-murid, dia akan disalib, dia kasih gambaran. Dia akan ditangkap ke Yerusalem dan Tuhan sudah kasih gambaran pada murid-murid. Wah, datanglah sang Petrus ini dengan antusiasnya. Dia datang, dia bilang kepada Tuhan, mereka semua boleh tinggalkan engkau, tapi aku sama sekali tidak. Saya mau katakan, dia serius atau bohong? Serius loh. Dia percaya dia gak akan, dia mencintai Tuhan. Tapi dengarkan, saya mau kasih tahu pada saudara gambaran bagaimana Tuhan ingin memulihkan gerejanya lewat kasihnya. Dia ingin memulihkan. Jadi kadang-kadang kita berpikir kita sudah oke semuanya, seperti anak muda itu, dan juga seperti Petrus yang sedang saya ceritakan ini. Tapi tidak. Kita sedang didewasakan sampai pada hari Tuhan tiba. Amin. Petrus sangat percaya diri, gak mungkin dia lakukan. Bersamamu aku mau mati. Aduh, Petrus
Tuhan Yesus katakan, ya, bagaimana pengakuannya dia bersama juga murid-murid yang lain. Bahkan apapun dia berani katakan, kemana kau pergi aku akan pergi, mati bersamamu juga. Tuhan Yesus bilang, oh Petrus, jangankan besok, Petrus, malam ini juga sebelum ayam berkokok sayang, kamu sudah sangkal aku 3 kali. Mungkin Petrus bilang, kok nuduh ya? Dia percaya diri. Saudara mungkin berpikir, kok Petrus gitu ya? Oh, jangan-jangan kita juga begitu. Belum ketahuan aja. Belum ketahuan. Waktu yang menentukan. Kita percaya diri boleh, tapi terlalu percaya diri nggak boleh. Petrus juga tahu dia nggak mungkin lakukan itu. Waktu Tuhan katakan kamu kan menyangkal aku, dia bilang enggak. Berjalanlah cerita itu sampai Yesus ditangkap kan. Saya langsung lompat, Yesus ditangkap. Dia mengikuti Yesus, mengikuti di mana Yesus dibawa. Artinya dia juga mengasihi Tuhan kan. Dia serius mengasihi Tuhan. Ketika dia sedang ngintip Yesus di mana, lewatlah hamba perempuan. Katakan apa? Hamba. Katakan hamba perempuan. Bukan FPI loh. Bukan tentara. Hamba. Cuman hamba perempuan sayang. Bukankah kamu dari salah satu dari mereka? Oh enggak, aku enggak kenal dia. Cuman hamba, dia takut. Di mana jiwa yang kemarin dia datang mau mati bersamamu? Datang orang kedua. Hamba juga. Bukan tentara. Bukan FPI. Bukankah kamu ada bersama dia? Bukan. Tidak. Aku gak kenal dia. Dan yang ketiga kalinya, waduh, ini parah banget nih Petrus nih. Aduh, yang ketiga kata-katanya luar biasa. Dalam Matius pasal, saya kasih gambaran aja, jadi karena itu saya lompat-lompat. Matius pasal 26 ayat yang ke-74. Ayat 73 saya baca, Matius pasal 26 ayat 73. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau, ini yang sudah ketiga kali nih, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Ayat 74. Wah, ini luar biasa. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Gak sekedar menyangkal sayang, mengutuk dan bersumpah. Mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Wow, sempurna sudah penyangkalannya. Dan saudara berpikir, cuma Petrus yang begitu. Kita sering diwakili oleh Petrus. Bro, kita sedang diwakili oleh Petrus. Anak-anak muda, ada banyak orang di dalam dunia ini diwakili oleh Petrus. Percaya diri luar biasa. Ketika datang hari itu, ketahuan aslinya. Melayani. Keliling dunia, yes. Grand Mega Church, yes. Musik di Mega Church luar biasa. Tapi ketika datang hari yang menentukan, belum tentu mereka akan tidak melakukan kesalahan yang seperti oleh Petrus lakukan. Halo, amin saudaraku, amin. Saya sampaikan ini pada saudara dan saudara generasi muda yang tersisa kita hari ini. Tuhan menyisakan kita dan memilih kita oleh kasih karunia-Nya. Amin saudaraku, ya. Dan ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dia katakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, yang ini saya perlu baca adanya 1 kali ayat lagi. Ya. Lukas pasal 22 ayat 61. Lukas pasal 22 ayat 61, demikian firman Tuhan. Ini setelah dia menyangkal ya. 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Amin saudaraku. Sama seperti yang dilakukan pada anak muda itu. Dia memandang dengan penuh balas kasih. Ketika Petrus menyangkal untuk yang ketiga kali, Tuhan Yesus berpaling memandang dia dengan penuh belas kasih. Tuhan Yesus tidak perlu
lu nakal gue ya, lu. Enggak, dia cukup berpaling. Tapi palingan pandangan Yesus penuh kasih. Katakan amin. Dia memandang Petrus dengan kasih, sama dengan pandangannya pada anak muda itu. Ketika anak muda itu merasa semua oke, dia memandang dengan belas kasih. Saya percaya malam ini Tuhan sedang memandangmu dari duduk yang paling belakang sampai depan, dari kiri sampai kanan, sedang memandang kita semua dengan penuh belas kasih. Katakan amin. Karena dia ingin terjadi pemulihan dan kemerdekaan dari semua belenggu yang mengikat kita. Amin saudaraku. Dia memandang penuh dengan belas kasih. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok, pada hari ini juga engkau telah menyangkali aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Amin saudaraku. Berbeda dengan anak muda yang tadi, pergi kecewa dan sedih, dan gak ditulis lagi di Alkitab nasibnya. Tapi Petrus, dia keluar menangis dengan sedih. Tuhan menangkap hatinya dia. Di dalam dia ada penyesalan dan pertobatan. Amin saudaraku. Dia gak marah ketika dibongkar ikatannya dia, karena dia percaya diri. Dan saya tahu kerja Tuhan sedang memasuki pemulihan seperti ini. Dan saudaraku, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, saudara masih ingat ketika Yesus bangkit, dia menemui murid-muridnya. Murid-muridnya mana? Penyangkal lah, gak percaya kalau gak lihat lubang di tangan lah, dan murid-murid yang sudah rusak semuanya dan sudah berlarian semuanya ketika Yesus disalib. Ketika dia bangkit, dia temui mereka semuanya. Dia temui mereka semua, dia tanya ada ikan kah, dia bla bla bla, dan akhirnya dia datang temuin Petrus. Saudara, apa yang saya tangkap lewat Petrus? Petrus ini di mata Tuhan punya potensi besar untuk menangkap jiwa, tapi tidak diutus untuk menghasilkan buah tanpa pemulihan lebih dulu. Amin saudaraku. Pertama kali Tuhan memulihkan kasihnya Petrus. Yang dipunyai Petrus hanyalah kasih, sekedar kasih filia, bukan kasih agape yang dimaksudkan Tuhan. Itu yang Tuhan mengembalikan pada kita yang dipilih Tuhan, untuk kita pergi menghasilkan buah, pergi dengan memiliki kasih agape. Dengarkan, kami semua tim ini bukan pengangguran, notaris, pengacara dan semuanya. Tapi saya berdoa buat seluruh tim setiap malam. Saya sebut nama mereka satu demi satu, agar kami semua memiliki kasih agape untuk kami berangkat tanpa pamrih, tanpa alasan. Amin saudaraku. Tuhan memberikan, karena itu hilang dari umat Tuhan, bahkan dari banyak pekerja. Karena itu Tuhan katakan, banyak tuaian banyak, penuai yang kurang. Bukan jumlahnya yang kurang, penuai yang tidak memenuhi standar ilahi yang kurang. Kalau standar itu dia malahnya di YouTube juga saudara bisa temui kok. Tapi sesuai dengan standar ilahi, memiliki kasih ilahi. Dengarkan, saya akhiri dengan cerita tentang Yohanes. Saya diberkati dengan ini. Tuhan Yesus datang tanya kepada Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Sederhana bukan? Ya, aku mengasihi. Biasa Petrus kan, dengan antusias ngomongnya kayak Grace inilah. Ya, aku mengasihi engkau. Gembalakan dombaku. Petrus pikir sudah selesai pertanyaannya. Diulang lagi. Hai Bung, adakah engkau mengasihi aku? Oh iya, aku mengasihi engkau. Gembalakan. Petrus pikir selesai. Ketiga kali. Adakah engkau mengasihi aku? Sedihlah hatinya. Ada apa ya? What happened? Saya pun ikut merinding. Ada apa dengan aku ya Tuhan? Kok sampai kau tanya 3 kali? Adakah sesuatu yang salah di batin saya? Kalau saya manusia normal, saya akan bertanya, kenapa sampai 3 kali suamiku menanyakan itu kepadaku dengan pertanyaan yang sama? Artinya ada sesuatu yang dia curigai dalam diri saya. Katakan amin. Kalau Tuhan sampai bertanya 3 kali dengan pertanyaan yang sama, dia punya maksud, bukan sekedar dia tanya-tanya. Adakah engkau mengasihi? Ketiga kali Petrus tidak menjawab dengan seperti itu. Pertama dan kedua, sedih hatinya. Mungkin dalam sedih itu dia berpikir, kok gue jawab cepat ya? Baru beberapa hari yang lalu gue sangkal dia. Baru beberapa hari gue sangkal, kok sekarang aku percaya diri bilang aku mengasihi dia? Dia gak ngomong lagi begitu. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Di dalamnya termasuk penyangkalanku yang kemarin kan Tuhan.
Tapi Tuhan tahu ketiga kali dia sudah mencapai memiliki kasih agape, bukan kasih filial lagi. Katakan amin. Itu yang Tuhan mau bagikan bagi engkau yang telah dipilih Tuhan sayang, untuk kamu pergi dengan memiliki kasih agape untuk memenangkan dunia ini. Katakan amin. Kalau kita memiliki kasih agape, hamba-hamba Tuhan nggak tunggu PK. Saya suka gregetan lihat kembang dalam benar-benar besar, mesti tunggu berapa biaya gue. Amin saudaraku. Maaf ya, aduh ini Tante Grace baru sekali datang kok udah begini. Ya memang itu yang Tuhan suruh sampaikan. Saya pun bingung mau ganti tema. Saya tanya, tema saya boleh ganti, tapi Tuhan bilang udah itu aja terus ini. Yang ini sampaikan. Tuhan sedang ingin memulihkan kasih-Mu. Baru kita maksimal dipakai Tuhan. Pergilah, hasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Tapi Tuhan pulihkan engkau. Kita bangkit berdiri. Pemusik boleh maju ke depan. Tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Renungkan firman Tuhan tadi. Bagian apa yang Tuhan memulihkan? Supaya kita yang sudah dipilih ini berguna di tangan Tuhan. Tuhan tidak akan percayakan pengembalaan itu, pengembalaan dunia ini, kepada orang-orang yang tidak dipulihkan. Gak peduli dengan jabatanmu, gak peduli dengan gelarmu, tapi kamu harus dipulihkan terlebih dulu untuk memiliki kasih agape. Dunia gak punya kasih agape itu sayang. Sekolah teologi yang gak punya, gak bisa ditransfer kasih agape dari sekolah kita. Hanya surga yang punya kasih agape. Katakan amin. Kasih dari surga. Amin. Kasih agape hanya dipunyai surga. Minta kepada Tuhan. Singanya boleh maju, saya nggak bisa nyanyi soalnya. Sorry. Kasih dari surga, tahu lagu lama ya? Semua diam. Hanya musik secara perlahan. Tundukkan kepalamu. Renungkan firman yang kamu dengarkan tadi. Saudaraku, dunia gak punya kasih agape ini. Hanya surga yang punya sayang. Kamu harus minta dari surga untuk memiliki kasih agape, untuk saudara siap diutus Tuhan. Karena Tuhan hanya percayakan itu pada orang-orang yang dipulihkan kasihnya. Tidak sekedar kasih dia seperti Petrus. Tuhan mau kita semua memiliki kasih agape, dan hanya Tuhan yang punya itu. Minta dari Tuhan untuk memiliki kasih agape itu. Amin saudaraku. Kalau enggak, saudaranya puas di mata dunia manusia, tapi Tuhan belum tentu berkenan. Bahkan pelayananmu juga pun seperti anak muda tadi, dia hilang. Tapi hari ini Tuhan mengutus kami di tempat ini untuk menyampaikan berita yang sederhana ini. Bahkan berita ini perlu disampaikan ke semua gereja-gereja. Saya rasanya ingin berteriak dari Monas untuk menyampaikan ini. Jangan percaya diri seperti anak muda dan Petrus. Tapi pada akhirnya Tuhan bukakan telanjangi kita. Bukan karena marah, tapi karena Tuhan memulihkan. Tuhan memakai kita dalam masa penuaian ini. Amin. Amin saudaraku. Kita minta kasih dari surga. Kasih dari surga. Saya renungkan firman. Kasih dari surga. Amin. Kasih dari Bapa. Oh, hanya Tuhan yang punya kasih agape. Dia sedang memandangmu dengan kasih-Nya. Kasih
dengarkan saudaraku. Mungkin hari ini saudara ada di tempat ini. Ada belenggu yang sedang mengikat engkau. Kepahitan di masa lalu kan, terhadap orang tua dan teman. Ataupun saudara pernah merasa diremehkan pada kita aktif dalam rumah Tuhan. Ataupun apapun yang sedang Tuhan ingatkan bagimu. Hari ini Tuhan sedang menjamahmu, ingin menjamahmu. Sebagaimana dia datang ingin menjamah anak muda. Dia menjamah Petrus dan memulihkan kembali. Karena dia mau pakai kita penuai di akhir zaman ini. Kalau saudara merasa engkau yang sedang Tuhan bicara secara pribadi, angkat tanganmu di tempat engkau berdiri saat ini. Jangan ada yang saling memandang. Hanya yang merasa engkau sedang dilawat Tuhan. Ada sesuatu pesan Tuhan dalam dirimu yang sedang disembunyikan, yang bahkan gembalamu tidak tahu, orang tuamu tidak tahu, adik kakakmu tidak tahu. Tapi Tuhan sedang membongkar dalam batinmu. Angkat tanganmu di tempat kau berdiri. Yang lain gak usah lihat ya. Jangan saling memandang. Tuhan sedang melawat engkau dan saya. Tuhan sedang menatap sesuatu. Karena saya katakan kalau kami hadir malam hari ini, karena Tuhan yang mengutus kami, bukan kami yang mengutus diri kami. Semua yang angkat tangan, semua yang angkat tangan masih maju ke depan semuanya. Semua yang angkat tangan maju ke depan. Jangan malu, yang angkat tangan jangan malu, jangan ditonton, jangan dilihat sayang. Ini bukan tontonan anak muda sayang. Kita adalah generasi yang tersisa. Tuhan memulihkan saudara dan saya, karena Tuhan memakai saudara. Saudara dipilih Tuhan. Oh haleluya. Kasih dari surga sedang mengalir. Kasih Bapa, kasih agape sedang mengalir, memulihkan, membuat kita
potensi yang besar, tapi Tuhan mau dia dipulihkan dulu. Saudara, kita semua punya potensi, tetapi Tuhan mau kita melewati pemulihan. Haleluya. Apa mau berhenti berbicara Tuhan? Tapi aku tahu Roh Kudus akan terus mengajar kami, menyempurnakan kami menjadi gereja mempelai yang siap dalam menantikan hari di mana kami akan masuk dalam perkawinan anak domba Allah. Kami mempersiapkan diri ya Tuhan. Hari ini Tuhan pakai kami di tengah-tengah penuaian ya Tuhan, untuk kami boleh berguna di tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama katakan amin. Saya kembali jawab. Puji nama Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Kita akan mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita akan menjalankan persembahan kita. Sebelum kita jalankan persembahan, kita berdoa dulu untuk persembahan yang akan kita jalankan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat kebenaran firman pada malam hari yang boleh menguatkan iman kami Tuhan, untuk kami boleh memahami, mengerti bahwasanya bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkau yang memilih setiap kami. Untuk itu Bapa, kami meminta kuasa Roh Kudus tetap bekerja atas setiap kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti siapa Tuhan yang memilih kami dan mengapa Engkau memilih kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntut setiap kami Tuhan, bekerja atas kami Bapa. Dan Tuhan, kalau kami sudah diberkati secara rohani, ini saatnya kami Tuhan akan menjadi saluran berkat untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, agar Tuhan Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap persembahan kami, dan kami boleh Tuhan, kami bukan hanya memberi, hanya sekedar memberi Tuhan, dan kiranya kami memberi atas kerelaan hati kami, dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami, Engkau yang mengembalikan bahkan sampai 100 kali lipat. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Kita mengangkat pujian Aku Diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi dan siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Katakan aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Terima kasih Bapak dan Saudara yang sudah diberikan. Untuk pengumuman dan doa penutup, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Romi untuk maju ke depan. Tes ada. Terima kasih Bung Famili yang sudah memberkati remaja pemuda di tempat ini, bersama juga tentu di Margahayu Permai. Percaya semua alami lawatan dari Tuhan. Terima kasih Bu Grace yang sudah memberkati segala hal yang terbaik. Kami percaya Tuhan akan balas. Seharusnya ini ibadah berjalan seperti biasa, ya, pemuda remaja tinggal antara
para pengurus saja ini yang akan melanjutkan kegiatan atau bagaimana ya. Mereka saya percaya tidak berhenti sampai di sini, terus Mater sama Rahayu tetap ada hubungan yang baik, semakin lebih baik lagi untuk kemudian bagi nama Tuhan. Ya, sehingga kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita malam hari ini. Terpujilah. Kebaikan Tuhan, menikmati anugerah Tuhan lebih lagi. Terima kasih buat persekutuan yang Tuhan sudah kerjakan malam ini. Kami percaya Tuhan, anak-anak muda yang ada, bahkan sampai kami boleh mengalami kekuatan yang baru untuk melangkah. Karena kami percaya kami boleh hadir saat malam hari ini, karena Tuhan punya rencana yang luar biasa atas kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Pulang manapun kami pergi, kami berada, melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar, kami terima. Berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukakan lebih lagi banyak hal-hal dalam kebenaran firman Tuhan. Sertailah dengan tanda-tanda heran pelayanannya, bahkan family yang ada mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya mereka boleh ada beri waktu dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka beri tidak pernah sia-sia, Tuhan sudah perhitungkan. Berkati juga pemandu pujian yang sudah memandu kami dalam mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Bersama kami percaya semua yang mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini, ada upah yang menyertai mereka. Kami juga semua diberkati pulang dengan pertolongan anugerah daripada Tuhan. Nama Tuhan saja dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Pelayanan Family hari Minggu besok di beberapa gereja Tuhan pakai secara luar biasa. Kami percaya Tuhan, semua ada dalam rencana Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sertailah kami pulang ke rumah kami masing-masing, berkendaraan jauh maupun dekat. Puji Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, tidak kurang apapun. Kumpulkan kami dalam ibadah raya besok Tuhan, dengan sukacita dalam kami berdatang beribadah kepada-Mu. Nama Tuhan saja sekali lagi kami puji dan tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang daripada Anak yang tunggal, serta pimpinan pertolongan persekutuan dengan Allah Roh Kudus tinggal menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita hari lepas hari, mulai malam hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah, dan terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Segara ke Deris dia kan nggak datang.